Podcast Menjua-Jua. Shalom para penonton terkasih, apa kabarnya para penonton hari ini? Semoga para penonton selalu dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kembali lagi di YouTube Elatur, di mana di video kali ini kita akan membahas fakta dari Petra di Yordania. Penasaran bagaimana fakta dari Petra? Namun para penonton, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, mari kita menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Oke, baik Kak Karin, kita langsung aja ya Kak, kita mulai. Jadi apa itu Petra dan bagaimana sejarahnya? Oke Kak Naomi, Petra yang awalnya dikenal penduduknya sebagai Rakhmu adalah kota bersejarah dan arkeologi di Yordania Selatan. Petra berbatasan dengan Gunung Jabal al-Matbah di cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk sisi timur lembah Arabah yang membentang dari Laut Mati ke Teluk Akabah. Di daerah sekitar Petra telah dihuni sejak 7000 sebelum Masehi dan orang-orang Nabatea telah menetap pada awal keempat sebelum Masehi. Orang-orang Nabatea sendiri adalah orang Arab nomaden yang berinvestasi di Petra yang dekat dengan rute perdagangan dupa dengan menjadikannya sebagai pusat perdagangan regional utama. Para arkeologi menemukan bukti kehadiran Nabatea sejak abad kedua sebelum Masehi dan pada saat itu Petra telah menjadi ibu kota mereka. Bisnis perdagangan memperoleh pendapatan yang cukup besar bagi orang Nabatea dan Petra menjadi fokus kekayaan mereka. Orang-orang Nabatea terbiasa hidup di gurun tandus, tidak seperti musuh mereka, dan mampu mengusir serangan dengan memanfaatkan medan pegunungan di daerah itu. Mereka sangat ahli dalam memanen air hujan, pertanian, dan ukiran batu. Kemudian Petra berkembang pada abad ke-1 Masehi ketika struktur Al-Khazne yang terkenal diyakini sebagai makam Raja Nabatea Aretas keempat dibangun dan populasinya mencapai sekitar 20.000 jiwa. Demikiankah sedikit penjelasan dan sejarah dari Petra. Wah, penjelasan yang sangat menarik ya Kak Karin. Baik para penonton, sebelum kita melanjutkan kembali, kita akan kembali menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Dengan Apa Akan Kubalas.
Baik Kak Karin, kita lanjutkan kembali ya Kak. Kemudian bagaimana kelanjutan dari sejarah dari Petra ini Kak? Dan bagaimana UNESCO telah menggambarkan Petra sebagai salah satu kekayaan budaya paling berharga dari warisan budaya manusia? Oke, Petra juga disebut sebagai kota mawar karena warna batu dari mana ia diukir. Petra telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1985. UNESCO telah menggambarkan Petra sebagai salah satu kekayaan budaya paling berharga dari warisan budaya manusia. Pada tahun 2007, Al-Qasne terpilih sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Petra adalah simbol Jordania sekaligus objek wisata Jordania yang paling banyak dikunjungi. Jumlah wisatawan mencapai puncaknya pada 1,1 juta wisatawan pada tahun 2019. Menandai pertama kalinya angka tersebut naik di atas angka 1 juta. Pariwisata di kota ini lumpuh oleh pandemi COVID-19 tetapi segera mulai meningkat lagi mencapai 260.000 pengunjung pada tahun 2021. Banyaknya penemuan dan paparan struktur dan temuan menuntut tindakan konservasi yang menghormati keterkaitan antara landscape alam dan warisan budaya. Khususnya hubungan ini merupakan tantangan utama di situs warisan dunia UNESCO. Demikian Kak Naomi penjelasan Petra sebagai salah satu kekayaan budaya paling berharga berdasarkan UNESCO. Wah, penjelasan yang sangat menarik ya Kak Karin. Baik para penonton, sebelum kita menutup video kali ini, kita akan kembali menyanyikan satu lagu pujian dengan judul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Para penonton, demikian video kali ini tentang fakta dari Petra di Yordania. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton karena sudah menonton video kali ini hingga selesai. Seperti biasa, para penonton jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube Pelatur karena akan ada video menarik lainnya. Di akhir video akan ada jadwal keberangkatan Holy Land pada tahun 2025. Sekian para penonton, kami mengucapkan terima kasih dan Doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu supaya berkat terus mengalir. Shalom.